Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, tadi di segmen 1 Pak Dirjen sempat menyinggung bahwa generasi milenial dan juga generasi Z ini akan menjadi pemilih terbanyak dalam Pilkada serentak 2024. Nah, sebenarnya peran pemuda ini menjadi begitu penting dalam Pilkada serentak, apa alasannya Pak Dirjen? Ya, jadi memang kita perkirakan ini ada kenaikan jumlah pemilih milenial di pilkada ya, angkanya mungkin hampir mencapai 60%. Ya, kemarin waktu pilpres itu sekitar 55 begitu, ya ini ada kenaikan kita perkirakan. Nah, pemuda ataupun anak-anak muda generasi milenial ini penting suaranya, ya penting suaranya karena tadi secara jumlah, secara kuantitatif terbanyak, ya, tetapi secara kualitatif juga anak-anak muda ini mulai concern, ya, mulai peduli dengan isu-isu, ya isu-isu baik nasional maupun global. Misalnya isu lingkungan, ya, anak-anak muda ini sudah mulai concern dengan isu lingkungan hidup, ya, misalnya dengan isu air mereka juga sangat peduli. Nah, karena itu saya kira penting bagi para kandidat ya untuk mencatat, untuk juga memperhatikan ya isu-isu apa yang menjadi perhatian anak-anak muda yang barangkali bisa menjadi bahan kampanye mereka. Ya. Misalnya dalam isu air. Dalam isu air itu mungkin ada baiknya juga calon kepala daerah ini mengkampanyekan program dia ya ketika terpilih nanti dalam hal ketersediaan air bersih misalnya begitu. Ya dalam hal perbaikan lingkungan hidup misalnya seperti itu. Nah, karena itu saya kira ada dua sisi yang penting dalam konteks anak muda atau pemilih muda ini, pemilih pemula. Yang pertama adalah suara mereka ini sangat menentukan ya kemenangan atau keterpilihan ya satu calon. Ya, yang kedua karena mereka sangat menentukan maka tentu isu-isu yang menjadi perhatian anak muda ini juga harus diperhatikan dan harus dikampanyekan oleh para kandidat. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti peran anak muda ini dalam Pilkada serentak 2024 akan menjadi sangat penting karena mereka juga nantinya yang akan membawa agen perubahan begitu untuk Indonesia. Nah, Pak Dirjen, terakhir, apa pesan Kominfo untuk masyarakat menjelang Pilkada serentak 2024? Ya, yang pertama tentu partisipasi. Ya, partisipasi. Ya, ayo kita datang ke TPS ya pada Pilkada untuk memilih kandidat terbaik ya untuk menjadi kepala daerah. Ya itu sangat penting. Ya partisipasi yang konkret tentu saja. Dan yang kedua, ya tentu kita ingin mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita ya dengan tidak menyebarkan hoax, membuat hoax, percaya kepada hoax begitu. Kenapa? Karena banyak penelitian yang menyebutkan disinformasi di media sosial itu menurunkan kualitas demokrasi. Nah, jadi dua hal itu saya kira harus dilakukan oleh masyarakat. Pertama adalah berpartisipasi, datang ke TPS memilih, dan yang kedua menghindari hoax begitu ya untuk memperkecil potensi konflik ataupun polarisasi di masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Baik, partisipasi aktif dari masyarakat dan juga menghindari berita bohong begitu ya Pak Dirjen menjadi satu hal yang penting untuk menjelang Pilkada serentak 2024 nanti. Baik Pak Dirjen, terima kasih atas perbincangan kita di malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat selalu Pak Dirjen. Salam sehat selalu, terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Juru Bicara. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.